Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat CH dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2020 kelas K11 dengan NIM 2003015021159. Di sini saya akan membacakan sub tema pada mata kuliah Sosiologi Olahraga yang bertema etika dan moral dalam olahraga. Pada bagian pertama yaitu pendahuluan, pendidikan jasmani dan olahraga ini kian meluas dan memiliki makna yang bersifat universal dan unik. Berawal dari sekedar kegiatan fisik yang menyehatkan badan, mengisi waktu luang, dan media eksistensi diri, akhirnya bergeser menjadi bagian yang multi kompleks yang telah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fenomena-fenomena lain seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagai sebuah fenomena global sekaligus miniatur kehidupan, olahraga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, moral, dan lain-lain. Disebut sebagai miniatur kehidupan karena aktivitas olahraga sangat syarat dengan gambaran-gambaran kehidupan yang sebenarnya. Dalam pembahasan tentang etika dan moral, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, etik atau sering kita lafalkan dalam istilah etika adalah sebuah studi analitik, studi ilmiah tentang landasan teoritis tindakan moral. Studi tentang etika sering dikategorikan sesuai dengan profesi seperti etika hukum, etika bisnis, etika kedokteran, etika coaching, dan lain-lain. Istilah etika dan moral secara etimologis, kata etik berasal dari kata Yunani ethik yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Menurut Rusli Lutan 2001 mengatakan tentang etika secara khas berhubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seorang atau suku bangsa. Moral berasal dari kata Latin mos dan dimaksud proceeding. Seminar Nasional Pendidikan Olahraga tahun 2008 FIK Unimed tanggal 8 September 2018. Dalam pembahasan kedua yaitu nilai moral dalam sistem olahraga nasional, nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga adalah kejujuran, kerjasama, komunikasi, peduli terhadap peraturan, mengatasi masalah, pemahaman, berinteraksi dengan orang lain, pemimpin, nilai usaha, mengatur kompetisi, fair play, berbagai penghargaan diri, peduli diri sendiri, toleransi, kejuangan, disiplin, dan percaya diri. Nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter. Dalam pembahasan yang kedua yaitu nilai moral dalam sistem olahraga nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga adalah kejujuran, kerjasama, komunikasi, peduli terhadap peraturan, mengatasi masalah, pemahaman, berinteraksi dengan orang lain, pemimpin, nilai usaha, bagaimana kita menang, bagaimana untuk kalah, bagaimana mengatur kompetisi, fair play, berbagai macam penghargaan diri, peduli diri sendiri, toleransi, kejuangan, disiplin, dan percaya diri. Nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter seorang yang melakukan aktivitas olahraga baik dalam bentuk individu maupun kelompok. Nilai dalam olahraga salah satunya adalah memberi kesempatan berinteraksi dengan orang lain, merupakan salah satu atribut pembangunan yang paling kuat. Olahraga adalah proses hubungan sosial yang menyatukan pemain, tim, pelatih, sukarelawan, dan penonton, serta menyatukan siapapun dari semua kalangan masyarakat.
Hubungan dalam masyarakat ini membangun hubungan yang baik sehingga mampu menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Pendidikan olahraga merupakan usaha sadar dan tercerna yang dilakukan melalui aktivitas fisik untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik menyangkut kepribadian, intelektual, sosial, dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge kepada peserta didik, tetapi lebih kepada transfer of value. Nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga adalah kejujuran. Itu yang paling penting. Pembahasan yang ketiga yaitu penalaran moral dalam olahraga. Penalaran moral dalam olahraga, pendidikan moral erat kaitannya dengan kerangka pembelajaran psikologi. Pendidikan moral mengajarkan kita tentang etika, ideologi, dan politik. Hal ini berarti dalam pendidikan moral siswa diajarkan mengenai nilai dan batasan dalam bersikap. Pendidikan moral sebagai suatu proses transfer nilai melalui atau memerlukan suatu proses sehingga dalam mencapai perkembangan moral harus dilakukan secara simultan dan sistematis. Baik, pada pembahasan yang terakhir yaitu postkonvensional, tingkat akhir pada perkembangan moral adalah pasca konvensional. Pada tingkat ini, seseorang berupaya memperoleh penalaran moral dan merumuskan prinsip-prinsip yang sah. Tahapan ini jarang muncul sebelum masa kuliah. Terdapat dua tahapan dalam tingkatan ini. Tahapan kontrak sosial memahami peraturan yang ada sebagai representasi dari persetujuan masyarakat mengenai suatu tindakan yang dianggap benar. Peraturan dipandang sebagai mekanisme yang bermanfaat untuk memelihara keteraturan sosial dan melindungi hak-hak individu, alih-alih sebagai perintah yang bersifat mutlak yang harus dipatuhi semata-mata karena merupakan hukum. Berbeda dengan tingkat konvensional yang kaku. Pada tahap ini, seorang memahami fleksibilitas sebagai peraturan yang tidak lagi mengakomodasi kebutuhan kepentingan masyarakat bisa dan harus diubah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.